Diri, yang pertama kita lakukan adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, kemudian yang terakhir aman pasien. Untuk aman diri kita pakai masker, kalau ada sarung tangan kita pakai sarung tangan. Kemudian aman lingkungan, kita pastikan lingkungan di tempat kita akan memberikan pertolongan itu tidak ada bahaya. Kemudian aman pasien, pasien kita baringkan di atas alas yang keras dan rata, posisi terlentang. Jika sudah memastikan 3A tadi, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, selanjutnya kita cek respon dari korban dengan cara pertama kita tepuk sambil dipanggil. Saya contohkan, Pak. Jika tidak merespon, beri rangsang nyeri dengan memberikan tekanan di atas tulang sternum. Kita berikan tekanan. Ya dok. Kalau dari hasil yang baru tidak ada rangsang nyeri. Jadi begitu nggak ada respons, stop vokal. Nggak ada rangsang nyeri. Responnya langsung ini aja dok ya. Oke, siap dok. Baik. Jadi begitu nggak ada respons, stop vokal. Ya. Saya ulangi, berarti begitu kita lakukan cek respon dengan tepuk dan panggil, jika tidak merespon langsung kita panggil bantuan. Kalau di rumah sakit kita bisa kita minta tolong orang terdekat untuk menghubungi call center 74 kali untuk diaktifkan code blue, atau jika tidak ada orang di sekitar paling tidak kita lakukan CPR dulu sekitar 2 menit baru kita telepon ke call center untuk minta diaktifkan code blue. Untuk mengaktifkan code blue saya contohkan, telepon ke 74 kali kemudian sampaikan, tolong aktifkan code blue, ada satu orang tidak sadar, kemudian sebutkan lokasinya. Misal kita ketemu ada pasien di depan ruang tunggu ya, di depan poliklinik misal. Nah, misalnya di depan poliklinik penyakit dalam. Tolong aktifkan code blue, ada satu orang pasien tidak sadar di ruang tunggu poliklinik penyakit dalam. Itu contohnya. Nah, kemudian setelah kita meminta untuk diaktifkan code blue, kemudian kita cek nadi karotis dari orang tersebut atau korban tersebut dengan cara ya, kita cari nadi karotis, kita periksa paling tidak kurang dari 10 menit. Jadi 10 detik, tidak boleh lebih dari 10 detik. Nah, jika tidak teraba langsung kita lakukan CPR. Nah, CPR di sini ya, Dok. Jadi sambil kita raba nadi karotis ya, sambil dilihat ada nafas nggak? Ya, jadi sekalian berfungsi. Jadi kita lihat nafasnya ada apa enggak, didengar suara nafasnya ada enggak. Kalau nggak ada, langsung lakukan dari situ. Jadi sekalian ya, nadi dan nafas. Siap dok. Jadi begitu kita cek nadi karotis, ya bersamaan juga dengan kita memeriksa pernapasan korban, ya dengan teknik look, distance, and feel. Kita lihat pergerakan dadanya, kita dengarkan ada atau tidak hembusan dan kita rasakan suara nafasnya. Nah, pada saat kita menemukan korban tidak ada nadi karotis, kemudian tidak bernafas, karena ini masih dalam pandemi, jika korban tidak menggunakan masker, kita pasang masker dulu. Bisa begitu dok ya? Kalau yang kita pandemi enggak, petugas saja yang pakai masker, pasiennya nggak pakai masker. Tidak usah kita kasih masker dok ya? Baik. Nah, begitu kita karena sudah kalau kita pakai masker pasti nggak efektif ya, orang udah nggak ada nafas kita kasih masker ya. Jadi yang petugasnya yang pakai masker ya, kalau itu pasiennya enggak. Ya, baik, siap dok. Nah, begitu tadi nadi karotis tidak teraba dan dia tidak ada nafas, langsung kita lakukan kompresi dada. Sebelumnya kita buka bajunya, kemudian kita cari di mana prosesi CPDS, kemudian kita tarik 2 jari ke atas. Jadi satu lagi yang saya terbaru dibagi 2 ya, pasien henti jantung dan henti nafas. Yang satu lagi henti nafasnya nggak ada, denyut nadinya masih ada. Jadi kalau masih ada denyut nadi ya teraba, nafasnya nggak ada, berikan nafas buatan atau nafas bantuan ya 10 sampai 12 kali semenit. Nah, tapi biasanya henti nafas juga nanti akan larinya ke henti jantung. Tapi di algoritma yang terbaru, cek dulu kalau mau ada nafas, beri nafas bantuan. Kalau denyut jantungnya masih ada ya. Tapi kalau dua-dua nggak ada, langsung resusitasi jantung dan paru ya. Mohon izin bertanya dok, untuk sementara mungkin kalau untuk di BHD pernapasan buatan kita nggak rekomendasi ya dok ya untuk motomot. Kalau di rumah sakit kan pakai itu ya. Sebetulnya ada alat yang murah sih sebetulnya itu, berapa 30.000 ya. Pocket mask. Nah itu sebetulnya pakai itu sudah dianjurkan ya. Pocket mask. Nah jadi kalau sementara belum ada BVM atau bagging, jika misalnya tadi menemukan korban yang
tidak bernafas tapi nadinya masih ada, cukup kita observasi barangkali dok ya. Nggak dikasih nafas buatan? Kalau ininya belum ada dok. Oh, kalau ininya belum ada Ya, kita observasi aja kali dok ya sambil nunggu tim dulu datang. Ya, nah jadi begitu ya para sejawat sekalian, jika pasiennya tidak bernafas tapi nadinya masih ada, kita pantau terus nadi karotisnya karena seperti tadi disampaikan bisa langsung jatuh dia kepada cardiac arrest atau nadinya tidak teraba. Nah, jika belum ada alat ini, begitu dia tadi nadinya tidak teraba, langsung kita cari tadi titiknya, 2 jari di atas processus cephalius, kita taruh. Jadi yang terbaru setengah bagian bawah sternum. Jadi setengah bagian bawah jari kalau dulu ya, sekarang setengah bagian bawah sternum. Setengah bagian bawah sternum. Ya, setengah bagian bawah sternum. Ya, berarti di sini kurang lebih. Ya, di sini ya, setengahnya di sini bagian bawah, ya. Nah, kemudian kita taruh tumit tangan, kita kunci, posisi tangan kita lurus, ya, jangan menekuk. Kemudian kita lakukan kompresi, ya, tekan dengan kuat dan cepat, ya. Kemudian kita pastikan dinding dadanya kembali recoil dengan sempurna. Nah, selama belum ada tim kodlu, kita hand on the CPR, jadi hanya kompresi dada, begitu dok ya? Ya. Kalau belum ada BVM, kita lakukan hand on the CPR sampai dengan tim kodlu datang. Kita sih ya dok, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit dan pastikan tadi recoil sempurna. Nah, jika dalamnya lebih kurang 5 sampai 6 cm ya, lebih kurang. Nah, jika nanti tim kod kita di SPO ya, untuk tim kodlu itu kurang dari 3 menit harus sudah sampai di TKP. Nah, jadi apabila tim kodlu ternyata tidak bisa mencapai TKP kurang dari 3 menit, kita cukup terus melakukan CPR. Boleh setiap 2 menit dok ya, kita cek nadi. Ya, jadi, kalau CPR nadi dicek tiap 2 menit dan kalau sudah ada 2 penolong itu diberikan 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi dan petugasnya bergantian setiap 2 menit sekali. Karena yang kompres itu pasti capek sekali ya. Jadi tiap 2 menit petugasnya bergantian 30 banding 2. Pada anak-anak jika sudah ada 2 penolong itu 15 banding 2. Kalau masih 1 penolong pada anak-anak 30 banding 2 ya. Kalau nafas pada anak-anak lebih cepat ya, pada orang dewasa cukup 10 sampai 12 kali, pada anak-anak nafasnya 20 sampai 30 kali per menit. ya. Nah, yang kita sepakati berarti ini tadi, kita nafas buatan hanya dengan menggunakan BVM. Kita tidak rekomendasi untuk melakukan pernapasan buatan dengan mode to mode. Nah, jika nanti tim kodlu sudah datang, korban atau pasien kita serahkan kepada tim kodlu. Mungkin itu saja para sejawat yang bisa saya sampaikan terkait dengan mandatory BHD. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, nanti bisa dibantu oleh Dr. Iqbal. Baik, saya rasa cukup, tidak ada yang ditanya. Bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada videonya tapi mungkin connect ke situ ya, nanti minggu depan aja ya videonya supaya teman-teman sejawat lebih jelas sekali. Nggak boleh, itu videonya saya bahaya. Jadi nanti kita tampilkan minggu depan aja. Baik, demikian para sejawat sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.